Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali di dalam Samas pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 hingga pasal 8 ayat yang pertama. Mari bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Sekalipun di dalam hidup ini kami mengalami begitu banyak pergumulan ataupun penderitaan, kami percaya kami memiliki Engkau Tuhan yang menuntun kami melalui firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kehidupan ini. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 hingga pasal 8 ayat yang pertama merupakan sebuah perikop yang berjudul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Renungan Samas pada hari ini berjudul Penderitaan Menjadi Kemuliaan. Keluarga damai, banyak orang berpikir jikalau seseorang menjadi seorang Kristen yang baik, seorang Kristen yang taat dan juga setia, maka hidupnya tentunya akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Hidupnya akan selalu diberkati Tuhan dan selalu berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Akan tetapi keluarga damai, kita tentunya mengetahui apa yang terjadi. Bukankah banyak orang Kristen yang hidup meskipun dia orang yang kita lihat dia sudah begitu taat, begitu setia kepada Tuhan, namun kehidupan mereka justru memiliki banyak pergumulan dan juga penderitaan. Dan mungkin hal ini jugalah yang sedang Anda dan juga saya rasakan. Mengapa penderitaan ini harus saya alami? Padahal saya sudah hidup dengan baik-baik saja. Saya hidup dengan taat firman Tuhan. Keluarga damai, dalam bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 8 ayat yang 1 mengisahkan tentang bagaimana Stefanus dibunuh dan Saulus hadir. Siapa Stefanus? Siapa Paulus? Keluarga damai, Stefanus adalah seorang yang terkenal baik di kalangan masyarakat pada waktu itu. Seorang Kristen yang taat, seorang Kristen yang penuh dengan roh dan hikmat, penuh iman, penuh karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda di depan orang banyak. Dia adalah salah seorang dari 7 orang yang terpilih untuk melayani orang-orang miskin yang disebut diaken. Keluarga damai, kita bisa melihat Stefanus seorang yang begitu baik. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Stefanus menjalankan pelayanannya, menjalankan kehidupannya? Tentunya seharusnya dia seorang yang seharusnya mendapatkan suatu apresiasi atau penghargaan atas pelayanan yang dia lakukan. Bahkan hidupnya seharusnya diberkati. Akan tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya malah Stefanus dituduh sebagai seorang yang menghujat Musa dan Allah. Bahkan akhirnya dia disergap oleh para ahli Taurat dan dia diadili, ditangkap dan bahkan dia dianiaya. Keluarga damai, bahkan kita bisa melihat kelanjutan dari kisah tersebut.
Bahkan Stefanus ini akhirnya mati dengan dilempari batu. Akan tetapi satu hal yang dapat kita pelajari keluarga damai di mata Allah dan juga gereja Tuhan. Penderitaan Stefanus, kematian Stefanus bukanlah merupakan kekalahan, melainkan menjadi sebuah titik kemenangan yang pada akhirnya bahkan menyatakan kemuliaan Allah. Kita dapat melihat bagaimana di akhir hidupnya, ketika Stefanus akan mengalami kematian, dia mendapatkan peneguhan bahwa ketika di saat-saat genting tersebut, ketika musuh hendak menerkam, dia justru melihat kemuliaan Allah dengan Yesus berdiri di samping kanan Allah. Yesus berdiri di samping kanan Allah bisa dipahami sebagai suatu penghargaan pada Stefanus yang rela mati demi menyatakan kebenaran Allah. Menghadapi kematiannya, justru Stefanus menunjukkan kebesaran hati seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan, yaitu dia mengampuni musuhnya. Keluarga damai, apa dampak dari kematian Stefanus ini? Ada suatu kemenangan yang besar terjadi. Yang pertama, kita bisa melihat Injil tersebar luas ke luar Yerusalem. Justru lewat penganiayaan yang begitu dahsyat yang dimulai dari penganiayaan Stefanus ini, maka para murid terpaksa mereka harus keluar dari kota Yerusalem. Dan kita bisa melihat pengabaran Injil justru terjadi dengan luar biasa hebat di luar Yerusalem. Keluarga damai, kita melihat bahkan nantinya Saulus, dia seorang yang waktu itu menjadi seorang penganiaya orang-orang Kristen, bahkan termasuk salah satunya dia yang juga turut serta di dalam penganiayaan Stefanus. Dia pun diubahkan, dimenangkan melalui pemberitaan Injil, menjadi seorang pengikut Tuhan dan seorang rasul yang luar biasa nantinya. Keluarga damai, di sini kita bisa melihat bahwa tiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada umatnya, memang itu menjadi bagian dari pikul salib yang harus dilakukan oleh umat tersebut. Akan tetapi bagi umat yang mau menanggung hal itu, memikul salib selalu mendatangkan kemuliaan, kemajuan bagi kerajaan Tuhan. Injil bertambah masyhur dan hamba-hamba Tuhan sejati pun dibangkitkan untuk menjadi agen-agen Injil Allah. Keluarga damai, demikian juga ketika hidup kita mengalami penderitaan, karena kita berjuang melakukan perintah Tuhan, kita memperjuangkan firman Tuhan. Percayalah, penderitaan itu nantinya akan mendatangkan suatu kemuliaan. Mahkota itu mungkin belum kita terima di dunia ini, namun pandanglah mahkota surgawi yang akan menjadi sumber pengharapan kita nantinya. Keluarga damai, ketika Anda mengalami penderitaan akibat hidup taat dan setia kepada Tuhan, percayalah Anda sedang dipakai menjadi agen-agen Allah. Dan di sanalah nantinya engkau akan menerima upah surgawi berupa mahkota kemuliaan yang kekal. Itulah yang akan menjadi sumber pengharapan kita. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang mau taat dan setia mengikut perintah Tuhan. Sekalipun di dalamnya kita akan menanggung penderitaan maupun pergumulan. Tetaplah setia, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kembali kami diingatkan Tuhan, bahwa di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, ada suatu kewajiban yang harus kami lakukan dengan kami. Memang harus memikul salib kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk dapat tetap kuat menanggung segala pergumulan dan penderitaan yang ada ketika kami berjuang untuk mengikut Engkau. Kami percaya Tuhanlah menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Dan biarlah sungguh segala sesuatu yang kami lakukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.